Sebagai seorang trader, kita pasti menginginkan titik entry yang profitable dengan tingkat resiko yang rendah tapi punya nilai keuntungan yang besar. Hal seperti itu memang bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan apabila kita tahu dan mengerti konsep maupun strategi trading yang mengandalkan pengamatan terhadap pola harga spesifik yang mengindikasikan pergerakan harga secara potensial. Nah, salah satu strategi trading yang punya tingkat keuntungan mendekati 100% dengan nilai risk yang tidak terlalu besar adalah dengan memanfaatkan pola Quasimodo. So, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu Quasimodo, seperti apa karakteristik dan struktur pola Quasimodo, apa saja faktor yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan dari Quasimodo, pola candlestick apa yang relevan untuk Quasimodo, cara menentukan level stop loss yang tepat menggunakan strategi trading Quasimodo, dan cara menetapkan target profit berdasarkan pola pergerakan harga Quasimodo. Dan terakhir, analisa teknikal serta penjelasan tentang contoh pola Quasimodo yang terjadi di live chart. Saya akan coba menjelaskan secara step by step agar informasi yang saya berikan bisa kalian terima dengan baik. So, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir karena apa yang saya share di dalam video ini bisa bermanfaat banget jika diterapkan di dalam sesi trading kalian. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan share serta klik tombol subscribe-nya dulu guys. Apa itu Quasimodo? Quasimodo adalah salah satu pola aksi harga yang sangat terkenal dan paling sering digunakan di dunia. Ada beberapa trader di luar sana yang hanya mengkhususkan diri trading dengan pola Quasimodo. Kata Quasimodo sendiri diambil dari karakter fiksi dalam sebuah novel yang berjudul The Hunchback of Notre Dame, karya dari Victor Hugo. Karena bentuk dan struktur pola yang mirip dengan karakter fiksi dari novel itulah pola ini disebut dengan nama Quasimodo. Secara grafis analisa teknikal, bentuk struktur dari pola Quasimodo itu terdiri dari high, low, higher high, higher low, higher high, dan lower low. Ketika MSB terjadi, maka higher low terakhir itu bisa berubah menjadi low setelah adanya break dan membuat lower low. Lalu higher high nomor 2 terakhir setelah terbentuknya lower low bisa kita jadikan sebagai Quasimodo level atau QML level. Nah, patokan QML level adalah area higher high ini. Grafik ini adalah cerminan dari skenario bearish Quasimodo. Lalu untuk skenario bullish Quasimodo itu terdiri dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan higher high. Ketika terjadi MSB, maka lower high terakhir bisa berubah menjadi high baru setelah adanya break dan membuat higher high. Lalu lower low terakhir setelah terbentuknya higher high bisa kita jadikan sebagai Quasimodo level atau QML level. Nah, patokan QML level untuk bullish Quasimodo ada pada lower low ini. Kemunculan pola Quasimodo sendiri adalah sebagai tanda pembalikan pergerakan arah harga. Dan biasanya pola ini terbentuk setelah terjadinya pergerakan harga yang signifikan, entah uptrend maupun downtrend. Lalu faktor apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan dari Quasimodo? Oke, sebelumnya di antara kalian pasti ada yang tahu tentang Photoshop atau bahkan menggunakan Photoshop. Dan kalian pasti tidak asing dengan layer-layer yang ada di Photoshop. Ada cara untuk mengidentifikasi pergerakan harga yang kuat dan lemah dengan menggunakan perumpamaan seperti yang ada pada sistem layer Photoshop. Sebagai contoh, satu batang pohon bambu itu lemah, sama halnya dengan single price action itu weak atau lemah. Dan 10 batang pohon bambu itu kuat dan tidak akan mudah dipatahkan. Sama seperti multiple price action, itu strong atau kuat. Karena dengan penggabungan beberapa konsep price action pada tingkat harga yang relatif sama, bisa membuat struktur yang lebih kuat untuk entry. Jadi, misalkan kalian hanya menggunakan single price action untuk eksekusi, seperti order block, tanpa ada hal lain untuk mendukung dan menguatkan analisa kalian, maka strategi trading seperti itu sama halnya seperti perumpamaan satu batang pohon bambu tadi, yaitu lemah dan mudah dipatahkan. Tapi jika kita gunakan multiple price action sebagai penguat entry seperti order block, breaker block, imbalance, SND, QML,
candlestick pattern, dan Fibonacci di kisaran harga yang relatif sama, maka strategi trading kita ibarat 10 batang bambu tadi, kuat dan tidak mudah dipatahkan. Kalian bisa perhatikan pergerakan market ini. Dengan munculnya pola Quasimodo pada pergerakan harga, meski tidak membentuk pola Quasimodo dengan sempurna, namun cara analisanya tetap sama. Hal pertama yang bisa kalian perhatikan adalah adanya imbalance. Lalu kalian juga bisa membuat order block yang valid. Lalu ada QML level. Dengan 3 konsep price action ini yang terjadi di kisaran harga yang relatif sama, maka ini bisa memberikan sinyal entry yang jelas serta kuat untuk melakukan transaksi. Apalagi jika digabungkan dengan trendline maupun Fibonacci. Ada beberapa pola candlestick yang relevan untuk Quasimodo. Di antaranya ada hammer dan inverted hammer, shooting star dan hanging man, engulfing pattern, entah bullish engulfing maupun bearish engulfing, lalu piercing pattern dan dark cloud cover. Dan terakhir ada 3 inside up dan 3 inside down. Beberapa candlestick barusan adalah cerminan pembalikan arah harga dari uptrend ke downtrend maupun sebaliknya. Jadi cocok dan relevan jika disandingkan dengan pola Quasimodo yang juga menandakan pembalikan arah harga. Lalu untuk penerapan SL dan TP nya sendiri tergantung pola Quasimodo apa yang muncul. Jika muncul pola Quasimodo bearish, maka titik entry bisa kalian letakkan di sekitar QML level. Lalu SL bisa kalian letakkan di bawah higher high, karena biasanya di sana akan muncul area-area supply atau swing-swing kecil. Dan kalian juga bisa menggunakan SL maksimal yang bisa kalian letakkan di ujung atas higher high atau kepala dari pola Quasimodo. Sedangkan untuk TP pertama bisa kalian letakkan di previous swing. Previous swingnya sendiri berada pada lower low dari Quasimodo. Lalu untuk TP kedua maupun TP seterusnya itu di area SND. Jadi kalian juga perlu melihat pergerakan market di waktu yang sebelumnya. Sedangkan pada pola Quasimodo bullish, titik entry bisa kalian letakkan di sekitaran QML level. Lalu SL bisa kalian letakkan di atas lower low. Dan jika kalian gunakan SL maksimal, maka kalian bisa letakkan pada ujung bawah lower low pada pola Quasimodo. Sedangkan untuk TP pertama bisa kalian letakkan di previous swing atau di higher high sebelumnya. Dan TP kedua maupun TP seterusnya bisa kalian letakkan di area SND yang terbentuk pada waktu yang sebelumnya. Dalam contoh real chartnya, mungkin kita akan sedikit kesulitan menentukan apakah pola pergerakan harga itu benar-benar membentuk pola Quasimodo atau bukan. Apalagi jika kita tidak bisa membaca esensi dengan benar. Maka kita akan benar-benar kesulitan menentukan apakah itu benar-benar Quasimodo. Lalu bagaimana trik penentu kalau itu benar-benar Quasimodo? Coba perhatikan pergerakan market ini. Di sini kita bisa melihat terjadinya pola bullish Quasimodo. Di sini lower low, ini lower high, ini lower low, di sini lower high, ini lower low, dan di sini higher high. Meskipun higher high-nya di sini, maka dia tetap bisa dikatakan higher high karena lebih tinggi dari lower high sebelumnya. Jadi dari pola pergerakannya ini membentuk pola bullish Quasimodo. Nah, ini adalah QML level dari pola Quasimodo. Kita akan gunakan sistem layer atau multiple price action dengan menggabungkan cara lain untuk eksekusi entry dan memperkuat analisa kita. Jika kalian perhatikan, di sini juga ada order block valid yang bisa kita gunakan. Bahkan masih fresh atau unmitigated. Lalu di sini juga ada imbalance. Di sini ada MSB. Kita bisa entry dengan medium risk di kisaran imbalance dan low risk di kisaran order block dan QML level. Nah, ketika pergerakan harga telah menyentuh area yang kita tandain menggunakan 3 price action sebelumnya,
dan pergerakan di area itu tidak menunjukkan momentum atau penguatan dari salah satu kubu, maka kita bisa bersiap entry. Kita bisa letakkan TP kita pada previous swing sebelumnya atau di higher high sebelumnya, dan stop loss bisa kita tempatkan di atas lower low. Atau kita bisa juga terapkan di ujung lower low sebagai SL maksimal kita. Dan cara ini benar-benar worth it untuk digunakan. Kuncinya satu, jika pergerakan harga tidak benar-benar menyentuh 3 price action yang kita terapkan, apalagi tidak menyentuh QML level yang kita gunakan, maka jangan paksakan untuk entry. Selain itu, kita juga perlu perhatikan munculnya candle momentum di area tersebut. Pada dasarnya, pola Quasimodo sangat mirip dengan pola head and shoulder. Bahkan sangat sedikit perbedaannya, makanya dikatakan sangat mirip. Yang membedakan antara pola Quasimodo dan head and shoulder adalah jika pada pola Quasimodo pergerakan harga harus membuat lower low setelah higher high atau setelah kepala Quasimodo terbentuk di waktu yang sebelumnya. Tapi jika pada pola head and shoulder, maka setelah higher high pada head, pergerakan harga bisa saja membentuk higher low. Untuk cara entry dan penetapan TP dari kedua pola ini juga berbeda. Jadi itulah perbedaannya. Maka bisa dikatakan jika bentuk pola dari Quasimodo lebih spesifik daripada pola head and shoulder. Tapi pada dasarnya kedua pola ini sama-sama mencerminkan akan terjadinya perubahan arah pergerakan harga secara signifikan. Tak jarang banyak trader yang full margin ketika pola ini muncul pada market, apalagi jika QML level di respect oleh pergerakan harga. Karena Quasimodo punya winning probability yang cukup tinggi. Cuman saya sarankan agar kalian tetap mengontrol money management dengan baik. Karena salah satu tips sukses dalam dunia trading adalah mengontrol money management dengan baik. Kalian perlu ingat, tak jarang QML level dari Quasimodo tidak di respect oleh pergerakan harga, bahkan sampai di break oleh harga. Makanya kita perlu menggunakan analisa price action lainnya juga sebelum memutuskan untuk entry. Serta jangan lupa untuk memperhatikan candle momentum di sekitaran QML level pada Quasimodo. Oke, paling segitu aja penjelasan saya mengenai Quasimodo dalam video ini. Semoga apa yang saya share di dalam video ini bisa dengan mudah kalian terima. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.